Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nixontato Christian dengan NIM 235610006. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan rancangan aplikasi cloud computing saya yang berjudul Global News Insight, sebuah sistem analis dan prediksi tren berita global berbasis cloud. Latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya adalah jumlah berita global meningkat 300% dalam 10 tahun terakhir. Kemudian, sulitnya menganalisis sentimen dari ribuan sumber berita secara manual. Selanjutnya, dibutuhkan sistem real time untuk memantau fluktuasi sentimen global. Kemudian, pemanfaatan BigQuery dan AI diperlukan untuk menganalisis data berskala besar. Tujuan pembuatan yaitu menganalisis sentimen berita global secara real-time dan terpusat, memprediksi tren sentimen hingga 7 hari ke depan dengan pendekatan AI, mengelompokkan aktivitas setiap negara menggunakan metode RFM atau resensi frekuensi monetary, kemudian memvisualisasikan seluruh data kompleks melalui dashboard dan interaksi interaktif dan mudah dipahami. 6 layanan teknologi cloud platform yang saya gunakan yaitu BigQuery sebagai data warehouse terpusat untuk menampung dan menganalisis dataset GDELT, kemudian Firestore sebagai database NoSQL real-time untuk sinkronisasi data pada UI dashboard, kemudian ada Cloud Run sebagai layanan kontainer serverless untuk deployment backend API, kemudian ada Cloud Storage sebagai sistem penyimpanan objek untuk file statis, model backup dan aset aplikasi, kemudian ada Cloud Schedule untuk otomatisasi cron job, misalnya daily job untuk memperbarui data sentimen secara otomatis, kemudian Cloud Monitoring sebagai sistem observabilitas dan alerting untuk memantau performa serta pengeluaran resource. Yang menarik, 6 layanan yang digunakan ini seluruhnya menggunakan biaya 0 rupiah, yaitu masih dalam cakupan free tier GCP. Selanjutnya, diagram arsitektur. Nah, diagram arsitektur aplikasi Global News Insight menggambarkan alur data dari pengguna hingga ke layanan cloud. Yang pertama, user mengakses dashboard melalui browser. Kemudian front-end yang dibangun menggunakan Streamlit, antarmuka interaktif. Kemudian back-end API yang berjalan di Cloud Run menyediakan REST API endpoint untuk autentikasi, login, dan monitoring. Kemudian data diambil di BigQuery sebagai batch layer untuk analisis GDELT. Selanjutnya, data hasil analisis prediksi. Data analisis, prediksi, dan segmentasi disimpan di Firestore sebagai real-time layer. Selanjutnya, ada Cloud Storage menyimpan file statis seperti gambar dan icon. Kemudian ada Cloud Schedule menjalankan daily job untuk memperbarui data sentimen. Kemudian ada Cloud Monitoring memantau performa dan mengirimkan alert jika terjadi error. Selanjutnya, pada umumnya, alur dimulai dari user, masuk ke front-end, diteruskan ke API, lalu berinteraksi dengan BigQuery, Firestore, dan Cloud Storage. Hasilnya dikembalikan ke front-end untuk ditampilkan sebagai visualisasi data. Oke, selanjutnya di sini ada mockup UI untuk dashboard. Seperti yang dilihat bahwa halaman dashboard utama ini terdapat 4 card metrik utama, yaitu total berita, kemudian negara terdeteksi, rata-rata sentimen, update terakhir. Selain itu ada global topic cloud yang menampilkan kata-kata yang paling sering muncul seperti war, peace, ekonomi, election, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah terdapat grafik 7-day sentiment trend yang menggambarkan fluktuasi sentimen selama 7 minggu terakhir. Selanjutnya ada mockup analisis sentimen. Di sini
Analisis sentimen global memungkinkan pengguna untuk melihat sentimen dari berbagai negara. Pengguna dapat memfilter tanggal mulai dan tanggal akhir, serta memilih negara tertentu atau semua negara. Ada peta sentimen global yang menunjukkan warna negara berdasarkan sentimen, yaitu hijau untuk positif, merah untuk negatif, dan kuning untuk netral. Selain itu, terdapat grafik distribusi sentimen dan tabel data yang berisi sentimen per negara, seperti nilai sentimen, volume berita, dan peringkat. Selanjutnya di mockup UI untuk prediksi tren. Di sini, halaman prediksi tren 7 hari menampilkan hasil prediksi sentimen menggunakan pendekatan AI. Grafik menunjukkan 3 komponen, yaitu data historis sebagai baseline, prediksi AI untuk 7 hari ke depan, confidence interval sebagai area keyakinan prediksi. Di bawah grafik terdapat 3 indikator, tren meningkat, seasonality mingguan, margin error. Pengguna juga dapat melakukan aksi seperti refresh, export, dan simpan prediksi. Selanjutnya, mockup UI, segmentasi RFM. Di sini, halaman segmentasi RFM digunakan untuk mengelompokkan negara berdasarkan 3 dimensi, yaitu resensi, yang artinya berapa hari terakhir berita muncul, kemudian ada frekuensi, jumlah berita dari negara tersebut, kemudian ada monetary atau total sentiment. Terdapat 3 RFM segmentasi yang menampilkan titik-titik negara dengan warna berbeda, VIP emas, loyal biru, risiko orange, dan churnet merah. Di samping itu, ada distribusi segmentasi yang menunjukkan proporsi masing-masing segmen total negara yang dianalisis dalam 87 negara. Kemudian juga ada data lengkap yang tersaji dalam tabel detail termasuk total skor setiap negara. Selanjutnya kita masuk ke mockup UI status cloud. Di sini halaman status cloud and FinOps berfungsi untuk memonitor pengguna layanan GCP. Ada 2 status utama. Yang pertama BigQuery dalam mode sandbox atau gratis dengan kuota 1 TB, change hint rate 87, dan query hari ini 156. Selanjutnya ada Firestore dalam mode native atau gratis dengan penggunaan 0,02 GB dan dari 1 TB. Kemudian ada ReadOps 12.345 dari 50.000. Kemudian ada WriteOps dari 234 per 20.000. Selanjutnya terdapat juga budget monitoring dengan total budget $50 terpakai $12,50 atau 25%, dan prediksi pengeluaran akhir tahun $45,20. Terakhir ada rekomendasi optimasi seperti tabel partitioning, query change, dry run, dan cloud storage optimization. Untuk ketiganya sudah terpakai, tapi untuk cloud storage optimization belum diterapkan. Selanjutnya untuk kesimpulannya adalah fungsi utama aplikasi untuk menganalisis sentimen berita global secara real time, memprediksi tren sentimen hingga 7 hari ke depan dengan pendekatan AI, mengelompokkan aktivitas negara dengan metode RFM secara akurat, kemudian memvisualisasikan data kompleks dengan dashboard web interaktif. Infrastruktur cloud-nya, GCP-nya yang dipakai ada 5, BigQuery data warehouse terpusat, Firestore data real-time UI, Cloud Run deployment API serverless, Cloud Storage aset dan file statis, Cloud Schedule otomatisasi ground job dengan total biaya Rp0 atau free tier GCP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.